Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu fala ya'lamanna al-kadhibin am hasibal ladhina ya'maluna as-sayyi'ati ayyasbikuna sa'a ma yahkumun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Ankabut. Allah ngomong, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Kalau kamu sudah ngomong beriman, apa terus kemudian akan saya biarkan? Tidak, saya akan menguji kamu. Karena sesungguhnya saya ingin tahu. Fala ya'laman ladzina shadaqu, kamu termasuk orang-orang yang benar-benar beriman. Fala ya'lamannal kadhibin, apakah kamu termasuk pembohong? Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati ayyasbikuna. Terus kemudian kalau kamu berbuat kejahatan di dunia ini akan dibiarkan, sa'a ma yahkumun. Jangan sekali-kali kamu berpikir seperti itu, salah. Kamu akan terima akibatnya di dunia ini maupun di akhirat. Jadi di tengah kehidupan kita sekarang ini, miris saya ini kalau lihat kehidupan beragama, jadi aneh. Kita ini sekarang beragama jadi terlalu formalistik, halal haram. Jadi kalau kita sekarang melihat orang beriman atau tidak itu tinggal dilihat janggutnya berapa sentimeter, celananya dari kakinya, dari mata kakinya berapa senti. Kemudian saling menghujat. Jadi seolah-olah kebenaran itu menurut tafsirannya dia. Menafsirkan ayat Allah, kemudian itu dianggap salah satu kebenaran dan digunakan untuk menjustifikasi orang lain. Miris. Sepertinya agama ini tidak dikembangkan seperti itu. Jadi cara beragama kita yang sekarang secara formalistik ini justru akan merusak kehidupan beragama kita. Dan buktinya ya sekarang ini. Jadi kemudian kalau ada salah ajaran, ada dzikir nafas, ini mungkin salah satu alternatif. Jadi jawaban cara kita beragama. Jadi agama ini tidak cuma ditegakkan secara formalistik, salah benar. Karena al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu cuma punya Allah semata dan tidak layak digunakan untuk menjustifikasi orang lain. Oleh karena itu ulama-ulama kita yang terdahulu ini, ya, selain mengembangkan agama ini secara keilmuan, secara fikih, secara hukum, juga ada alternatif lagi agama-agama yang dikembangkan berdasarkan tasawuf. Jadi para ahli keagamaan ini di dunia barat dan timur ini mengklasifikasi agama itu kira-kira ada dua. Ada agama-agama yang berdasarkan hukum, law orientation religion, dan agama-agama yang berdasarkan cinta, cross religion oriented. Tapi kalau bicara tentang para ahli itu mendebatkan, ya jelas Islam, Yahudi itu masuk kelompok agama-agama yang berbasis hukum. Buddha, Hindu, Kristen, dan lain sebagainya, aliran kepercayaan itu agama-agama yang berdasarkan cinta.
kasih sayang. Cuman pertanyaannya apa benar? Para ahli-ahli tasawuf kita, ahli-ahli hikmah, para irfan kita, mensurvei. Jadi sifat-sifat Allah itu, dari 99 sifat ini dibagi menjadi 2. Ada yang sifat-sifat berdasarkan yang diklasifikasikan kelompok Jamaliyah, ada yang Jalaliyah. Jamaliyah itu sifat-sifat Allah yang bersifat keindahan. Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada sifat-sifat yang Jalaliyah, menunjukkan kebesaran, keagungan, kekuatan. Jalaliyah. Ternyata di Quran itu setelah diteliti, hampir 70% Allah itu cerita tentang Jamaliyah, tentang keindahan. Saya ini Maha Pengampun, saya akan mengampuni. Saya ini Maha Pengasih, Maha Penyayang, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi salah kalau agama ini sebetulnya dikembangkan dengan hukum. Ini agama cinta, mahabbah. Kita ini belajar tentang cinta, kasih sayang, tidak cuman, iya kan, antar sesama umat beragama, tapi juga antar umat manusia, juga terhadap alam semesta. Agama ini agama rahmatan lil alamin, ditegakkan menjadi rahmat seluruh alam. Cuman jadi aneh sekarang. Ustadz ditangkepi. Ada orang pindah agama, baru belajar, sudah mencemooh agama lainnya. Tidak peduli dari mana itu, aneh. Perkembangannya kan aneh jadi agama ini. Jadi pusat sentral pertengkaran sekarang ini. Jadi urusannya bukan sama umat, sama polisi. Ini harus dirubah ini. Ya, pendekatan kita terhadap agama itu harus dirubah. Salah satunya ya yang dikembangkan oleh para irfan kita ini, ahli-ahli tarekat, ahli tasawuf. Ini agama cinta, mahabbah. Lewat apa? Kalau syariahnya sudah dijalankan, jalankan hakikatnya, dirasakan. Nikmatnya beragama ini, an'amta alaihim. Ya Allah, ya kan doa kita ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang sudah mendapat nikmat, kelezatannya iman. Rasanya itu yang penting. Coba tadi Anda berpikir. Khusyuk. Khusyuk itu tempatnya di sini. Kalau kita khusyuk bergetar hati. Wajilat qulubuhum. Hati kita harus bisa bergetar-getar. Wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan bertambah keimanan kita, bertambah ketawakalan kita. Jadi jalan cara keluar. Kenapa saya senang sekali bergabung dengan DN dan sering kumpul-kumpul, yaitu tadi. Terus kita rubah. Kita harus mengutamakan rosonya, itu yang penting sekarang. Kehadiran Allah Ta'ala ke dalam diri kita itu yang penting. Lain-lainnya insya Allah ngikuti. Cuman yang jadi masalah itu orang ikut sini, gabung di sini, ini kita anggap aja kelompok torikah, dan memang torikoh. Torikoh itu jalan kecil. Syariah itu sama-sama artinya jalan, syariah itu jalan besar, jalan tolnya, jalan arterinya ini namanya torikoh, tarekah. Torik itu jalan kecil, jalan arteri. Ya. Jadi yang penting jalan kecilnya ini. Kalau sudah jalan kecilnya nyampe, baru ke jalan besarnya. Jalan-jalan kecil ini kita lalui. Karena jalan kecil ya butuh effort, butuh tenaga, butuh ini yang lebih, iya kan? Yang lebih kuat daripada sekedar untuk masuk ke jalan ke syariah tadi itu. Masuk jalan tol itu tinggal Anda bayar, iya kan? Tiket masuk lempeng. Kemarin
Pak kami 160 km jalan. Tapi kalau jalan kecil, hati-hati. Pelan-pelan, perlahan-lahan, sabar. Kita masuk jalan yang kecil sekarang. Thariqah. Kalau benar jalannya, hati sampean akan terbuka. Rasa nikmatnya beragama itu terasa. Mahabbah itu akan datang. Kalau itu sudah datang, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak mungkin takut, tidak mungkin ragu-ragu. Sumber hidup sampean itu kan cuma dua sebetulnya. Takut, besok makan apa? Besok bayar sekolah, ada duitnya enggak? Saya kok enggak dapat jodoh, kurang apa? Takut. Sumbernya kan cuma dua. Ragu-ragu. Orang yang sudah beriman dan mahabbah itu turun, tidak mungkin. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wala tahzan. Orang yang terus menyebut Allah, 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 maka akan diturunkan kepadanya malaikat dan malaikat berkata sama dia, ala takhafu wala tahzan. Hei, bisiin, tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu. Saya mendampingi di dunia dan di akhirat. Jaminan Allah. Yang jadi masalah kita itu tidak pernah yakin. Memasukkan keyakinan itu ke dalam diri kita itu masalahnya ini itu sebetulnya. Kalau ilmu ya sudahlah, kita tahu semua. Pikiran Allah itu sudah kurang apa. Gimana caranya pengetahuan firman-firman Allah ini terinternalisasi ke dalam diri, kan itu masalah. Kalau ditanya siapa Tuhannya? Allah. Nabinya Muhammad. Yakin. Cuman disuruh melangkah ya takut lagi, ragu-ragu lagi. Kan itu masalahnya. Terus nyari dukun namanya. Atau nyari orang pinter. Dianggap bisa menyelesaikan masalah, padahal orang yang sampean datangi itu juga bermasalah. Itu bolak-balik disambati sama ya orang pinter ya apa. Ini tiap hari saya didatangi orang. Diwaduli. Ini di pertanyaan, lah nek aku sumpek iki waduli nang sapa? Dia sendiri sumpek. Iya. Saya tidak ada waktu untuk memikirkan diri saya sendiri, padahal saya ya sumpek ya dia bojone. Ya diprotesi anak-anaknya. Cuman tiap hari ya didatangi wong, minta doa, minta ini. Ya sama sebetulnya kita ini masalahnya. Iman itu sebetulnya masalahnya bukan apa-apa. Keraguan itu tidak manclek itu loh masalah. Gimana cara mancleknya? Ya itu ulama kita sudah membuat beberapa ajaran. Namanya thariqah itu. Dirasakan, salah satunya ya di NSA ini, patri Allah itu ke dalam tubuh. Allah. Rasakan. Sampai benar-benar bergetar. Sampai terinternalisasi. Sehingga yang ada cuma Allah. Nah ini kan sebenarnya kan la ilaha illallah. Kalimat panjangnya itu kan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlison dakhala jannah. Jaminannya Nabi. Siapa yang mengucap la ilaha illallah secara ikhlas dan mancep ke dalam dirinya, dakhala jannah 100% masuk surga. Jangan ngomong, kalau Nabi ngomong masuk surga, orang yang masuk surga itu sudah selesai urusan dunianya. Jadi kalau sampean sudah masuk surga, artinya dunia sampean sudah selesai. Tidak mungkin sampean bingung di dunia terus masuk surga, itu tidak mungkin. Kalau sampean masih bingung di dunia terus mati, ya jangan berharap sampean masuk surga. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Yang dipanggil sama Allah Ta'ala itu nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada keraguan dan ketakutan sedikit pun dalam hidupnya untuk menjalani hidupnya. Kenapa? Dijamin sama Allah. Dia yakin mendampingi, yakin malaikat mendampingi hidupnya dan dimonitor Allah Ta'ala. Dan karena semua hidupnya dipasrahkan total untuk Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku dan semuanya hanya untuk Allah. Dan itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda berangkat naik kantor, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Caranya pancapkan dulu ke dalam hati Anda. Allah, 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 Allah. Dilatih tiap hari, tiap saat, tiap waktu, sehingga tidak ada yang terucap dari lisan sampean kecuali Allah, 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 Allah. Dan Allah itu lama-kelamaan masuk ke dalam hati dan terotomatisasi di dalam diri. Sampai tidak usah lagi nyebut Allah, terus sampean nanti yang dikir-dikir sendiri. Allah, 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 Allah. Untuk bisa seperti itu dilatih. Jadi kalau katanya Pak Pur santai-santai saja, itu bukan Pak Pur yang ngomong, itu Quran yang jamin. Sampai diajari caranya. Jadi S3 itu. Jadi kalau sampai tidak percaya sama Pak Pur, ya berarti tidak percaya sama Allah Ta'ala. Itu Quran yang ngomong. Dakhalal jannah, Nabi yang ngomong. Ya mudah-mudahan itu saja membawa manfaat. Jadi ada berkah. Ngapain sampai ke sini? Ngapain hahu hu Allah. Ya, itu salah satu tujuannya. Gimana Allah itu benar-benar terpatri. Dan semua aktivitas sampean, mulai melek mata sampai tidur, tidak lain adalah untuk Allah, Allah, Allah. Susah, memang susah, dilatih. Dan Allah ngancam, Allah sendiri nanya, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati ayyasbiqun. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Apa kamu kira kalau kamu ngomong sudah saya beriman, terus saya biarkan? Saya ingin tahu mana yang benar-benar beriman sodaku, mana yang kazibin, kazab, pembohong, ngomong tok, biar enggak ngomong tok, dikir napas, dirutini, ditancapkan, dipatri, benar-benar sehingga aktivitas hidup Anda itu Allah, 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 Allah. Tidak ada lainnya selain Allah. Masalah uang, masalah keluarga, masalah segala macam selesai. Yang jadi masalah sampean tidak percaya. Allah sudah ngomong sampean tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena tidak terpatri, tidak terinternalisasi, tidak masuk ke dalam. Cuma diawang-awang, cuma pengetahuan, belum pengalaman. Karena ilmu yang benar itu yang dialami. Sampai kalau sekolah kimia diajari sampean, gula adalah glukosa. C6H12O6. Ini manisnya gara-gara ini. Bentuknya rumus kimianya organik. Kakinya gini, iya kan? Manisnya gara-gara ini. Pinter sampean secara teori. Tapi yang enak itu ya inci pono iya. Itu loh gula. Manis. Agama itu kayak gitu. Dirasakno bener. Bukan didongengno. Dirasakan. Bukan dibuat alat untuk ceramah kemana-mana sampai dengarkan orang capek mulai pagi sampai dengarkan orang nyetel TV. Orang orang ngomong.
Besok di radio ngomong lagi. Malam sampean kesini, iya kan? Dengar saya ngomong lagi, iya kan? Kok diomongi tok itu? DNSA ini ndak ngomong. Sampean ketemu sini, duduk, zikir. Wah, Allah, bareng-bareng. Kalau bareng-bareng energinya banyak, masuknya gampang daripada sendiri-sendiri. Di rumah dilatih sendiri, minimal habis sholat 15 menit. Allah, dirasakan benar. Allah, usah gitu ya. Iya kan? Saya enggak ngikutin napas ini. Iya, tak tangkap kan benar. Allah, tarik lagi. Allah, mantap loh. Besok lagi sampai ada proses internalisasi, iya kan? Dan itu harus ditancapkan ke otak bawah sadar sampean itu. Itu namanya sadar Allah. Sadar Allah itu terinternalisasi. Semuanya berbasis Allah. Cobalah sampean hidup sekarang. Sampean sadar apa? Sampean sebetulnya hidup sendiri atau dikendalikan oleh sesuatu yang bukan dari diri sampean. Ceken cara hidup sampean, mulai dari melek. Apa yang saya lakukan? Yang jenengan lakukan adalah apa? Kita ini kayak robot kok, bangun tidur, wudhu, sholat, senam, makan, berangkat kantor, pulang kantor ya kayak gitu, balik lagi. Sehari-hari kayak gitu. Itu pengalaman. Dan dari mana didapatkan? Apa dari keinginan sampean sendiri? Enggak, banyak yang enggak. Karena sampai sendiri ternyata tidak nyaman hidup kayak gitu itu. Karena ditentukan orang lain, masuk jam 8. Si ngantuk-ngantuk suruh mlebu. Ternyata sampai masih capek, paksa masuk. Iya kan? Kerjanya saja terpaksa, terus gimana cara meningkatkan kualitas kerja? Tidak bisa. Karena ternyata sampai itu masuk kerja jam 8 itu bukan disuruh oleh diri sampean, disuruh oleh bos. Dan diri sampean menolak. Kalau sampean iya kan, anggap bahwa kerja itu adalah amanah dari Allah Ta'ala, dan saya berangkat itu menjalankan amanah dan ya nyuruh Allah Ta'ala, beda rasanya. Tidak peduli sampean bos sampean marah atau enggak, dan tidak mungkin dimarahi karena sampean menjalankan amanahnya Allah Ta'ala. Sampean rasakan saja lah, ada enggak, iya kan, sekali-kali coba rasakan. Ngambil anggur, sebelum masuk mulut, rasakan. Ya Allah, saya dapat anggur. Terima kasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan di dada sampean. Beda. Kalau sampean tinggal metik ngalung, itu kan otomatis. Otak bawah sadar sampean dikendalikan oleh otak bawah sadar sampean. Dan sehari-hari, dan otak bawah sadar sampean itu ternyata memori yang didapatkan dari pengalaman orang lain, dari baca TV. Sampai pengen mobil itu kan karena tiap hari udah sinetron, iya kan? Bintang filmnya ganteng-ganteng, pakai mobil, istrinya cantik, kan itu. Itu terekam di otak bawah sadar sampean pengen seperti itu, terus sumpek. Tidak ada syukur-syukurnya hidup. Sehingga sampean napas saja, tidak mau bersyukur sampai dikasih napas itu. Ya Allah, subhanallah. Orang tua saya dua-dua meninggal, kena COVID, mati bareng. Saya lihat di depan mata saya, bagaimana dia caranya bernapas. Nggak bisa napas, Pak. Mati bareng, meninggal bareng, Pak, orang tua saya itu. Dua-dua. Ibu mertua saya jam 2 malam, bapak mertua saya jam 5 malam. Kena COVID, tidak bisa napas, dikasih oksigen, 9 tabung 6 kubik yang gede-gede. Oh ya, jangan sampai kena sakit seperti itu. Gimana sampean? Napas saja sampean susah untuk bersyukur. Dikasih napas sih sudah syukurono sampean itu. Sampean bisa dapat napas. Cuman paru-paru sampean diganggu dikit saja. Tersiksa hidup sampean itu.
Ini hal-hal kayak kecil gitu aja sampai nggak bisa lihat, terus mikir kan kurang aja tiap hari digerocok rezeki, ngerokok tiap hari, ya itu tuku, orang masih sambatan tuh gimana? Terus Allah kalau tidak melaknat itu gimana orang seperti itu tuh? Nggak bersyukur. Ini kan double kalau pikir napas itu. Sama nikmati napas itu. Jangan sampai lihat orang tua sampean kayak saya gitu. Di depan mata saya itu dua-dua. Di depan mata saya dua-dua. Saya tahu benar gimana caranya beliau nafas. Tak kasih oksigen tuh. 9 tabung oksigen 6 kubik yang paling gede. Puter yang paling gede. Itu normalnya 1 hari 1 hari setengah. Kalau yang besar. Cuma 3 jam habis. Saking banternya. Karena tak oximeter cuma 46 oksigennya. 46 kemampuan, 46% oksigen yang diserap. Bukan dari udara. Dari tabung oksigen. Yang sudah di setel maksimum. Cuma keserap 46%. Sampai menteng-menteng dari Sidoarjo ke sini, ya kan? Gratisan tarik nafas. Terus petantang sumpek itu ya apa sampean ini? Oh ya fat. Gak ada syukur-syukurnya. Zikir napas itu tujuan. Ya Allah, rasakan benar napas itu. Ya Allah. Ya. Kalau virus ini kontempel siji di sini, wassalam itu. Buat dikasih disuruh sama ini ya sudah. Oh ya fat. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari bala sakit ini. Saya pesan untuk diri saya sendiri sebenarnya. Jangan dikira terus kalau saya ngomong seperti ini terus saya prakteknya tidak belajar, mungkin lebih hebatan sampean. Cuman karena saya suruh ngomong ya sudah ngomong kayak gini. Cuman kalau praktek ya undang-undil. Dan saya yakin insya Allah Anda lebih hebat dari bahasa saya. Ya, cuman ini saling mengingatkan, sharing. Jadi biar tidak sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.